Di akhir episode yang lalu, Kwon meninggalkan Do-hee karena rasa bersalah. Do-hee ingin menyelesaikan masalah, tapi Kwon bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memberikan pendapatnya tentang situasi mereka. Do-hee berbalik melihatnya pergi dan mulai menangis. Hari-hari berlalu dan Do-hee berusaha bersikap tegar. Mengingat situasi Sukmin itu tidak mudah, tapi dia memiliki perusahaan yang harus dijalankan dan banyak hal yang harus ditangani. Do-hee menyuruh sekretarisnya untuk mengaktifkan lagi jadwalnya. Hari ini, Do-hee mengunjungi kantor kepala kejaksaan. Yang lucunya adalah teman kencan butanya di saat waktu itu sedang mencari jodoh. Dia memberitahu padanya bahwa kasus tersebut telah ditutup sejak Sukmin meninggal secara hukum. Namun yang kita tahu, jenazah Sukmin belum ditemukan. Ada kemungkinan besar dia masih hidup. Kita tahu betul jika kejahatan tidak akan mati dengan cepat. Do-hee tetap meminta jaksa mengusut kasus tersebut karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di kantor, banyak pekerja yang bertanya-tanya di mana Kwon berada. Di sisi lain, Su-an berduka atas kenyataan barunya. Dia sangat sedih mengetahui ibunya dibunuh oleh kakaknya sendiri. Beruntung ia memiliki anak kembar yang kemudian menghiburnya. Sementara itu, di Sunwol, Gayung melanjutkan persiapannya untuk berangkat. Dia mengingat percakapan terakhirnya dengan Kwon, di mana dia menemukan lebih banyak penutupan. Dia mengakui obsesinya terlalu jauh dan berakhir seperti ini. Gayung mengaku sudah banyak introspeksi diri. Apa yang tidak pernah ditakdirkan untuknya tidak mungkin ia paksakan. Geng mafia juga berduka atas hilangnya pemimpin mereka dan mengalami kesulitan dengan restoran baru. Kilas balik menunjukkan Kwon menyerahkan posisi pimpinan yayasan kepada Bokyu. Ketika para mafia datang untuk mencari bosnya, Bokyu mengatakan jika Kwon telah pergi. Hal itu semakin menambah kesedihan para mafia. Da-jong semakin khawatir melihat Do-hee bekerja keras untuk melupakan rasa sakitnya. Dia lantas menceritakan perceraiannya dan menasihati Do-hee untuk tidak berduka, bahwa rasa sakit menuntut untuk dirasakan, dan hanya setelah selesai rasa sakit itulah penyembuhan dimulai. Sok-hun juga mengkhawatirkan Do-hee dan secara teratur mampir untuk memastikan dia makan. Dia sekarang satu-satunya anggota keluarga yang bisa dipercaya Do-hee, dan mereka berjanji untuk bekerja sama. Sok-hun juga menjelaskan apa yang Chun Sok rasakan terhadap Do-hee. Dia bercerita tentang percakapan lama di mana bibinya mengatakan mencintai Do-hee, membawa penderitaan karena dia merasa bersalah. Seiring waktu berlalu, kita akhirnya diperlihatkan yang ternyata Sukmin masih hidup. Dia membakar separuh wajahnya dan bersembunyi di antara para tunawisma. Dia merencanakan balas dendamnya dengan sangat hati-hati dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Do-hee tetap berusaha melanjutkan hidupnya, namun ia seperti tidak memiliki tujuan karena sangat merindukan Kwon. Sebelumnya dia menolak untuk mengakui bahwa dia menderita dan merasa kesepian. Dalam hati, dia menghibur dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia selalu sendirian sejak awal. Namun diam-diam, Kwon selalu mengunjunginya saat dia tidur dan merawatnya. Saat ini perusahaan Do-hee berhasil merambah pasar Amerika. Dan untuk merayakannya, ia minum-minum bersama rekan kerja. Karena terlalu mabuk, Do-hee kurang berhati-hati dalam berjalan yang mengakibatkan kakinya terluka. Tanpa disadari Do-hee, Kwon selalu hadir untuknya. Bahkan dialah yang menyembuhkan luka lututnya dan menidurkannya dengan aman. Ketika bangun tidur, Do-hee sebenarnya bisa merasakan kehadiran Kwon, yang mana dia kaget melihat luka di lututnya telah sembuh. Meskipun begitu, sepanjang episode, kita melihat Do-hee merindukan suaminya dan orang-orang yang di sekitarnya melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Da-jong menjadi saksi mata, Do-hee selalu larut dalam pekerjaan, namun pandangannya sering kosong. Sementara itu, Sok-hun juga sempat menghubungi Do-hee ketika melihatnya masih bekerja hingga larut malam di kantor. Do-hee sempat berbohong jika ia sudah pulang ke rumah dan beristirahat. Ia tidak sadar jika Sok-hun memperhatikannya dari ruangan sebelah. Ketika perjalanan pulang, Do-hee teringat dengan Kwon. Ia memutuskan untuk mampir ke kantor suaminya itu. Di sana ia menemukan buku petunjuk manual iblis lalu membacanya.
Dalam buku itu tertera, jika iblis mencampuri urusan Tuhan, maka tubuhnya akan musnah. Dalam buku tersebut juga terselip foto ketika Kwon menciumnya. Tepatnya ketika mereka bersembunyi di dalam foto box menghindari kejaran Do-kyung. Hal itu membuat Do-hee merasa bersalah karena ternyata cinta Kwon terhadapnya selama ini sangat besar. Bo-gyu datang lalu memberinya kalung salib yang memicu dia mengingat kehidupannya sebagai Wolsim. Sekedar mengingatkan, Wolsim adalah pelacur rendahan yang ingin bunuh diri, tapi Yisun menyelamatkan nyawanya di kehidupan masa lampau. Nah, ketika Do-hee tiba di rumah, ia langsung mengenakan kalung tersebut lalu tidur. Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, dia bisa mengingat kehidupannya di masa lalu. Kehidupan Wolsim sangat menyedihkan sebagai seorang penghibur. Dia pernah dianiaya oleh seorang pejabat yang tidak suka kepadanya. Ditambah lagi persaingan di antara para wanita penghibur yang lain. Di tengah keputusasaan, pertemuannya dengan Yisun memberinya alasan untuk hidup, sesuatu yang ia nanti-nantikan. Seiring waktu berjalan, dia kemudian jatuh cinta padanya, dan bahkan ketika dia dibunuh karena beragama Katolik, dia tidak menyesali pertemuan mereka. Terlihat dengan jelas masa-masa indah yang mereka lalui, sama seperti yang terjadi di kehidupan sekarang. Kalung salib yang diberikan kepada Do-hee merupakan kalung salib yang dulu pernah diberikan Yisun kepada Wolsim. Benda itu merupakan pengikat jika mereka memang ditakdirkan bersatu di kehidupan mendatang. Sebelum kematiannya, Wolsim berbuat baik kepada rekan-rekannya meskipun ia selalu dihina dan diejek. Hal itu sedikit mengurangi rasa bersalahnya karena pernah ditakdirkan hidup. Setelah melihat kehidupan masa lalunya, Do-hee memahami Kwon dengan lebih baik. Pria itu telah banyak berkorban untuknya, jadi ia sangat berharap dia tetap tinggal bersamanya. Do-hee bergegas untuk pergi ke sungai mencoba menemukan Kwon, namun dia malah diculik oleh Sukmin. Sukmin mengancam akan membunuhnya jika Kwon tidak muncul. Penjahat ini tahu bahwa Kwon akan selalu menyelamatkan Do-hee. Dia mengklaim membakar wajahnya untuk menghindari Kwon menemukannya. Sukmin sangat delusi dan menyalahkan orang lain atas kejatuhannya. Dia ingin membalas dendam terhadap Do-hee dan Kwon, namun dialah sendiri yang membuat semua keputusan buruk ini. Untuk membuat Kwon muncul, dia menusuk kaki Do-hee dan hendak menggorok lehernya. Seketika itu juga Kwon muncul. Ia sangat marah melihat Do-hee terluka. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyeret Sukmin menjauh dari Do-hee dan membuat atap runtuh di atasnya. Do-hee semakin khawatir Kwon akan membunuh Sukmin dan bergegas memeluk suaminya, memintanya untuk berhenti sebelum terlambat. Namun saat mereka saling berpelukan, Sukmin mengambil senjatanya dan Do-hee melemparkan dirinya ke depan Kwon untuk menyelamatkannya. Dia tertembak dan terjatuh mati. Ketika Kwon patah hati tersebut, ia kemudian mencium Do-hee, yang membuatnya terbangun lalu bertanya apakah dia yang menyelamatkannya. Kwon tersenyum dan berkata dia menyelamatkan dirinya sendiri. Tak lama dari itu, tubuh Kwon mulai terbakar dan perlahan menghilang ke udara. Sekedar mengingatkan tubuh iblis akan hancur ketika dia mencampuri urusan Tuhan, yaitu membunuh manusia atau menghidupkannya. Do-hee tidak bisa dihibur karena hanya cincin kawin Kwon yang tersisa. Semua momen mereka sejak pertemuan pertama mulai terpancar, dan kesedihan terlihat jelas dalam adegan ini. Do-hee menangis histeris. Seiring Do-hee diliputi air mata, di tempat lain bahkan sang dewa tergerak oleh pengorbanan Kwon dan ikut menangis juga. Sementara itu, semua jam di kantor Kwon berhenti berjalan. Bo-gyu, Ga-young, dan semua orang yang tahu meratapi Kwon. Sukmin masih hidup. Saat ini ia diserahkan kepada polisi. Meskipun begitu, ia merasa jika dialah pemenangnya. Setelah kematian suaminya, Do-hee tenggelam dalam kesedihan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh sahabat bergantian untuk menghiburnya, meskipun itu sia-sia. Do-hee terus merasa bersalah jika dialah yang menyebabkan Kwon menghilang. Penyesalan dan duka yang mendalam ini membuat Do-hee tidak bernafsu makan. Tidak heran, selang beberapa hari ia harus dilarikan ke rumah sakit.
Sokhun dan Dajong juga menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak mampu berbuat banyak. Sebab jika mau jujur, mereka juga sedih kehilangan Kwon. Tengah malam, Dohee terbangun. Ia pun memutuskan untuk keluar dari rumah sakit untuk berjalan-jalan. Banyaknya pohon Natal membuatnya teringat mengenai rencananya bersama Kwon untuk melewati Natal bersama. Pada kesempatan yang lain, Dohee pergi ke laut, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Kwon. Dia memanggil nama suaminya dan mengajaknya untuk membuat perjanjian baru. Dewa tiba-tiba mengabulkan. Jam di kantor Kwon mulai berjalan lagi. Air laut menyembur seperti kristal menandai kemunculan Kwon. Dohee hanya bisa terpaku, terkejut, merasa tidak percaya. Tak ingin kehilangan lagi, ia buru-buru memeluknya. Kwon mengatakan jika ini bukan mimpi, ia benar-benar bangkit dari kematian. Mereka telah melalui banyak hal dan mereka pantas mendapatkan akhir yang bahagia. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Kwon bisa kembali? Ternyata sebelum meninggal, Kwon membuat kesepakatan dengan dewa. Jika kita ingat, dia bertaruh untuk kelangsungan hidup mereka ketika dia sangat ingin mendapatkan tatonya kembali dengan selamat. Jadi mengingat dia dan Dohee selamat dari pemindahan tato atau kekuatan, dia memenangkan taruhan itu. Dewa tersebut juga merasa tergerak oleh pengorbanan Kwon dan kesedihan Dohee untuk mendapat kesepakatan agar mendapatkan Kwon kembali. Oleh karena itu, dia mengabulkan keinginan Dohee dan memberikan Kwon pekerjaannya kembali sebagai iblis. Hingga pada akhirnya dewa memutuskan sudah waktunya pasangan ini menemukan kebahagiaan mereka. Kwon mengajak Dohee untuk menyelesaikan menghias pohon Natal. Mereka bahkan tidak peduli meskipun sudah terlambat. Satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak Dohee. Kesepakatan apa yang telah dibuat suaminya itu dengan ayahnya? Sebuah kilas balik pasca kecelakaan, Ibu Dohee merasakan sakit di perutnya. Suaminya kemudian mengantarnya ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, dokter menyuruhnya pergi ke rumah sakit yang lain karena penuh. Di tengah perjalanan, ibunya mengalami pendarahan dan Kwon muncul untuk menawarkan kontrak baru. Yang ternyata perjanjiannya adalah Kwon menyelamatkan Dohee. Dan itu telah kita saksikan sebelumnya. Jadi sudah tidak ada beban lagi yang menghalangi cinta mereka. Keesokan harinya, Dohee beraktivitas seperti biasa, pergi ke kantor dengan didampingi suaminya. Namun yang membedakan, senyumnya lebih cerah. Para rekan-rekan kerja mulai membicarakan mereka. Sokhun telah menunggu dan langsung memeluk Kwon. Dia mengingatkan janji untuk tidak menyakiti Dohee. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Adegan kemudian berpindah ke restoran para mafia. Mereka begitu terharu ketika pimpinan mereka tiba-tiba muncul lagi. Salah satu mafia bercanda jika Kwon harus membayar makanan yang ia cicipi. Di sisi lain, Soan shock mendengar berita bahwa para pemimpin dewan mendukung Dohee sebagai komisaris. Dia kemudian tidak punya pilihan lain selain meminta maaf kepada Dohee dengan alasan jika mereka adalah keluarga, serta demi dua putra kembarnya yang mereka akan dipersiapkan menjadi pewaris. Kunjungan Soan ke kantor membuat Dohee teringat dengan Sukmin. Dia lantas menyempatkan diri mengunjunginya di penjara. Dia mematahkan keyakinan Sukmin yang menganggapnya sebagai pemenang. Toh pada kenyataannya Sukmin yang hancur, sedangkan dirinya justru hidup bahagia. Di dalam penjara, Sukmin terus berencana untuk membalas dendam jika ia keluar nanti. Akan tetapi arwah ibunya terus menghantui, menyuruhnya untuk berhenti. Di sisi lain, Sera sang istri mencoba melanjutkan hidupnya dan meninggalkan perusahaan untuk memulai tempat penampungan bagi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia paham bahwa Do-kyung putranya hanya ingin menyelamatkan ibunya dan dirinya sendiri dari Sukmin. Tragisnya, dia tidak mampu melakukannya. Dalam semua ini, dia adalah korban keadaan. Gayung berpamitan kepada Bokyu karena akan segera pergi ke Inggris. Merasa tidak mau diabaikan, Kwon muncul dan memberikan payung kesayangannya. Namun sebelum keberangkatannya itu, Gayung mengunjungi lingkungan lamanya dan bertemu dengan seorang gadis muda yang dianiaya oleh ayahnya. Gayung bertindak untuk melindungi gadis itu dan melaporkan ayahnya ke polisi karena dia juga teringat bagaimana Kwon menyelamatkannya dari sang ayah.
Seseorang mengiriminya pesan jika pesawat akan segera berangkat. Gayung justru menyempatkan untuk membelikan sepatu gadis itu dan dia menyebutnya malaikat. Dari kejadian ini, dia kemudian memilih untuk tinggal di Korea dan menjadi malaikat yang dibutuhkan gadis muda ini. Sera mendatangi Do-hee untuk meminta maaf dan berjanji akan berusaha menjadi lebih baik. Do-hee pun memujinya atas keberaniannya untuk berbicara dan membawa perubahan. Suasana kantor menjadi lebih hangat setelah semua menganggap hubungan mereka seperti keluarga. Bogyu seperti biasa menyamar agar bisa bertemu dengan Dajong. Namun mulai saat ini kita tidak akan menjumpai hal seperti itu. Dajong memberanikan diri mengungkapkan hubungan yang sebenarnya di antara mereka. Sayangnya itu bukanlah sebuah kejutan. Teman-temannya pernah melihat foto mereka berdua ditempel di foto box. Di tempat lain, Kwon terus menjalani pekerjaannya sebagai iblis. Salah seorang hari ini harus mati karena kontraknya telah habis. Kwon merasa tidak menyesal sebab orang yang akan dicabut nyawanya suka menyakiti ibunya. Kejutan datang di perusahaan, di mana Do-hee mempercayakan posisi komisaris kepada Sok-hun. Berdasarkan cara dia memimpin rapat pemegang saham pertama, Do-hee yakin bahwa perusahaan berada di tangan yang tepat. Do-hee mendukungnya dan bahkan Su-an tanpa basa-basi menawarkan dukungannya. Hanya saja dengan tetap menggunakan embel-embel kedua putra kembarnya bahwa mereka harus dipersiapkan sebagai pewaris di masa depan. Pihak kejaksaan mengatakan setelah penangkapannya Suk-min dijatuhi hukuman mati. Ini berarti dia tidak akan pernah bisa meninggalkan penjara dan akan mati di sana. Namun satu fakta yang mengejutkan Do-hee adalah bahwa sebelum meninggal, Chong-suk ibu angkatnya divonis menderita kanker pankreas stadium akhir. Do-hee menyesal tidak melihat hasil pemeriksaan kesehatan yang terakhir. Setelah semua terungkap, kehidupan Kwon dan Do-hee normal seperti biasa, menjadi pasangan yang romantis. Hanya saja sebagai pasangan biasa, mereka juga merasakan hal-hal sulit. Dari perbedaan pendapat hingga menyebabkan pertengkaran. Tapi dari kesemuanya itu, mereka saling mencintai. Terus-terusan membicarakan mereka membuat kita lupa dengan Gayung dan Sok-hun. Jika kita amati dari awal episode, sebenarnya mereka sangat cocok. Tapi pada kenyataannya, kebersamaan mereka sangat jarang diperlihatkan. Akhir episode ini hanya menampilkan kisah cinta antara Kwon dan Do-hee. Ada kalanya bertengkar, dan ada kalanya mereka saling membutuhkan. Dari kejauhan, Dewa tersenyum menyaksikan ini. Epilog mengatakan, kita terus menyakiti dan menghancurkan jiwa masing-masing dalam api kebencian dan penderitaan. Namun meski begitu, mungkin hidup kita dan dunia ini terus berlanjut. Berkat lebih banyak manusia yang saling menyelamatkan, berdasarkan rasa percaya dan kasih sayang kepada sesama. Nah, gimana menurut kalian? Romantis nggak ending dari drama ini? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, share, komen, and subscribe. Serta jangan ketinggalan dengan rekapan drama-drama terbaru lainnya hanya di My Channel ya. Terima kasih sudah menonton.